Yang saya lihat Bukalapak ini adalah organisasi yang memiliki hati, yang memiliki jiwa, punya misi sosial, jauh di luar hanya sekedar mengejar profit dan keuntungan. Bukalapak has a social mission to take small and medium enterprises and small stores in Indonesia to the next level in order to create a fair economy for all. Since 2017, Bukalapak has broken down technology barriers for 8 million of our partners, or mitra, taking them to the next level. One of them is Nia, a mitra from Malang, East Java. She successfully runs her mother's 22-year-old store and brings in more revenue than ever. Or Saemi, a mitra from Solo, Central Java. Her store was once destroyed in a fire, and she was left with capital of just 200,000 rupiahs. But she got back on her feet by joining Mitra Bukalapak. Her store profit increased significantly and enabled her to pay off her debts. Bukalapak's Mitra program enables small stores to sell virtual products. BPJS, bayar IndiHome, bayar kredit, pokoknya semua lengkap di aplikasi Mitra Bukalapak. As well as remittance services. Pemasukan menjadi lebih banyak karena di Mitra Bukalapak tidak hanya jualan untuk fitur grosir sembako. Lalu di warung saya pun dengan tergabung di Mitra Bukalapak sudah bisa untuk menjadi agen kirim uang. Mitra Bukalapak also provides small stores with microloans for business capital. Mitra Bukalapak's technology helps stores grow. Darmanto is another example of a store owner who successfully increased his store revenue multiple times. For him, that is the definition of a small store going to the next level. Now, Mitra Bukalapak is entering a new chapter with Grab. And we are excited to offer world-class logistics services to our Mitra across the country. Arep nang ditan. Ibuku mulai. Ibuku mulai. Ibuku mulai, Pak. Arep nambah stok barang, tapi mahal. Susah, Mas. Tang, ngapa lari-lari? Ibuku mulai, Pak De. Oh, Siapa tuh, Pak? Lucu. iku Tono, Mas. Anaknya pinter, rajin jualan layangan di warungnya. Udah gitu, Ibu. Le. sayang banget sama ibunya. Ya, beginilah Kang. Capek ngangkat-ngangkat tiap hari. Mana tempatnya nggak muat. Pengen nambah modal juga, Kang. Lihat deh, Po. Kayaknya warung Aye kurang berkembang, Po. Aye tuh pengennya dapat penghasilan tambahan, Po. Ibu cuma dikasih libur seminggu, Le. Ini ada sedikit, cukup untuk nenek dan kamu. Bu, iki hasil dodolan layanganku, Bu, supaya ibu rak keluar negeri. Ibu harus pergi, Le. Ibu harus cari duit buat kamu. Le. Lah ngopo toh ibunda jualan di sini aja? Warungnya ndak cukup buat kita, Le. Zaman wis beda. Ibumu iki kan cuma TKI. Ibu cuma bisa nyapu, ngepel. Tapi kan ibu punya aku.
saat tak tahu arah, aku ada untukmu. Akan ku topang setengah mati agar kau bisa berdiri di kaki sendiri. Beri sempat sedang asa bisa jadi nyata. Sekarang warung ini untungnya naik 3 kali lipat. Terima kasih, Om Mas. Sama-sama. Aku jadi tidak perlu ninggalin Tono lagi. Mas Iwan. Api to Mas warungnya. Sing penting ibuku rasi do keluar negeri meneh. Walau kita rumahnya cuma di desa. Ton, kamu itu punya kita. Beri sempat sedang asa bisa jadi nyata. Melintasi jalan waktu dan juga harap yang semu di genggaman kita. Ku harap kau bisa nyalakan harapmu. Kau bisa nyalakan harapmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini kayaknya udah selesai makan siang, harusnya lebih semangat. Apalagi teman-teman Bukalapak Sport yang cuma dari lantai 7, lantai 6 gitu ya. Jawabnya harus lebih semangat, soalnya ada teman-teman mitra Bukalapak nih. Dari Bekasi, dari Jakarta Pusat, Selatan yang udah datang. Jadi kalau saya ulang salam saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Oke, selamat siang. Semoga semuanya sehat dan semangat di siang hari yang cerah ini. Yang saya hormati para leaders hari ini, Mbak Tina Ervina dan juga Mbak Monica Chua. Halo Mbak, selamat siang. Kemudian juga para facilitators, Mbak Maya Susanti dan juga ditemani oleh Mbak Dewi Indriani dari Pijak Bumi Learnings. Kemudian juga yang saya sayangi para Bukalapak Squad lintas tribe. Mana coba suaranya? Oke. Dan juga tentunya yang saya banggakan seluruh mitra Bukalapak yang hadir langsung di lokasi. Dan juga para mitra Bukalapak serta rekan-rekan pelaku UMKM yang tergabung secara online di channel YouTube. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang dalam acara Cermat Hemat yang bertema Kulik Ide Bisnis Sabun Organik. Boleh tepuk tangan untuk kita semua, Mas dan Mbak. Baik, terima kasih sekali sudah menyempatkan hadir di tengah-tengah jam meeting, di tengah-tengah jam berjualan di warung, di tengah-tengah waktu teman-teman pelaku UMKM sedang istirahat, sudah langsung hadir datang ke sini ke kantor Bukalapak untuk ikut belajar, terjun langsung, praktek membuat dan juga mengkreasikan sabun alami yang tentunya serba-serbinya seru sekali. Oke, kalau disampaikan dengan pantun nih teman-teman semua, ada banget. Ini terinspirasi dari fasilitator kita Mbak Maya yang berasal dari Salatiga. Jadi kalau saya bilang, kalau saya sebutin pantunnya boleh cakep-cakep ya. Jalan-jalan ke Salatiga. Jangan lupa minum kombucha. Teman-teman, siap-siap ya semuanya. Belajar bikin sabun yang bikin kita dan bumi ceria. Yeay.
Bapak dan Ibu Bukalapak Squad, Juragan Mitra dan teman-teman pelaku UMKM, misi utama kita hari ini adalah membuat suatu produk yang bermanfaat tidak hanya untuk konsumsi yang bertanggung jawab untuk diri sendiri, tetapi juga yang ramah dan sayang lingkungan. Ya, kita akan membuat sabun organik yang bahannya alami dan tentunya mengurangi sampah plastik dan kemasan. Dan sabun alami ini, para juragan, ada banget potensi bisnisnya. Jadi untuk pelaku UMKM bisa banget dijadiin cuan tapi ramah lingkungan. Mantap gak tuh? Oke, kayak gimana sih detail dan penjelasannya? Lebih lanjut akan disampaikan langsung oleh pemateri kita pada siang hari ini. Namun sebelumnya, sebagai pembuka acara, bersama kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan pimpinan Bukalapak, Ibu Yeni Wahid, selaku ESG Ambassador Bukalapak. Mari kita berikan tepuk tangan dan saksikan bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada Ibu Arliana Abu Bakar, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, para pimpinan, serta Bukalapak Squads, Juragan Mitra Bukalapak, dan para pelaku UMKM dimanapun Anda berada. Gimana kabarnya? Semoga semua sehat dan semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya di sini berbicara mewakili pimpinan Bukalapak dalam acara workshop Cermat Hemat yang sangat erat kaitannya dengan sosial dan lingkungan, dan yang membuat saya senang dan bangga adalah semangat dari teman-teman di ekosistem Bukalapak. Tentu saja saya sangat mengapresiasi dan juga mendukung penuh kegiatan yang tentunya akan menambah pengetahuan dan pengalaman untuk bisa mengkreasikan berbagai macam benda yang tidak hanya bermanfaat jika dikonsumsi sendiri, tapi juga bisa potensinya bisa diproduksi kembali dan dijual kembali sebagai tambahan pemasukan. Ini juga adalah upaya kita untuk memelihara lingkungan. Nah, sebagai perusahaan teknologi yang ingin terus memberikan dampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia, Bukalapak ingin selalu mengajak para karyawan sekaligus pelaku UMKM untuk bergotong royong dalam hal kebaikan, seperti misalnya berkolaborasi dalam kegiatan pelatihan yang terkait dengan green lifestyle. Para pelaku UMKM memiliki peran sebagai motor utama penggerak perekonomian Indonesia, dan jika para penggerak ini mendapatkan pelatihan dan menjadi lebih terbiasa untuk menerapkan konsep green practices pada kegiatan bisnisnya, maka insya Allah bisnis para UMKM semakin sukses dan berkelanjutan. Nah, hari ini dalam rangka menyambut Pekan Air Sedunia, fokus yang disampaikan adalah bagaimana kita menghasilkan dan menggunakan produk yang tidak menambah limbah untuk air. Nah, ini Bukalapak Squad dan para pelaku UMKM, kita akan belajar mengenai sabun alami, ya, menggunakan bahan organik yang mudah diurai untuk mencegah kontaminasi bagi sumber air. Bahan yang dapat diperoleh secara lokal juga mengurangi jejak karbon. Jadi ini adalah pembelajaran yang menarik dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Kami di Bukalapak juga memiliki perhatian pada ekonomi sirkuler, terutama mengurangi sampah plastik yang dapat didorong dan memproduksi sabun sendiri, karena itu akan meminimalisir penggunaan kemasan. Teman-teman yang saya sayangi, kami berharap pelatihan ini tidak hanya fokus pada satu produk yang dihasilkan, tapi juga jadi inspirasi dan peluang untuk menghasilkan produk-produk turunan lainnya, sehingga ini bisa menjadi tambahan penghasilan bagi kita semua, bagi teman-teman semua utamanya. Saya yakin teman-teman UMKM bisa beradaptasi dengan tren ini sambil kita mencari peluang pertumbuhan di pasar yang kian hari pastinya kita tahu semakin peduli dengan isu lingkungan. Cerita di balik produk, seperti bagaimana kita mengurangi limbah, atau bagaimana produk yang kita buat mendukung kehidupan sosial warga misalnya, itu menjadi poin jual yang kuat, ya, karena banyak konsumen yang mencari poin-poin semacam ini. Nah, kedepannya saya sangat ingin mendengar cerita dan juga semangat para mitra Bukalapak dan pelaku UMKM yang memulai tren bisnis ramah lingkungan. Semoga usaha belajar dan berbisnis teman-teman mendapat kemudahan dan kelancaran, sehingga kedepannya kapasitas diri kita akan meningkat diiringi dengan kesejahteraan keluarga yang meningkat. Selamat mengikuti keseruan dan sekaligus meraih manfaat dari workshop Cermat Hemat ini. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Yeni Wahid atas pesan yang disampaikan kepada kita semua. Dan sambutan berikutnya akan datang dari Ibu Arliana Abu Bakar, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, yang akan menjelaskan kepada kita bagaimana tren bisnis ramah lingkungan bagi UMKM sekaligus implementasi praktik usaha yang berkelanjutan. Rekan-rekan UMKM, Juragan Mitra Bukalapak dan juga Bukalapak Squad, mari kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Yeni Wahid selaku Environmental ESG Ambassador Bukalapak. Yang kami hormati Ibu Natalia Firmansyah, CFO sekaligus Visible Advisor Bukalapak. Para karyawan dan mitra Bukalapak, pelaku UMKM dan fasilitator dari Pijak Bumi Learning. Pertama, kita panjatkan puji syukur karena atas rahmatnya hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama dalam kegiatan workshop Cermat Hemat, Kulik Ide Bisnis Sabun Organik yang diselenggarakan oleh Bukalapak. Kami sangat mengapresiasi penyelenggara, yaitu Bukalapak dan juga UMKM yang berpartisipasi pada kegiatan ini. Workshop Cerdas Cermat Kulik Ide Bisnis Sabun Organik ini dihadirkan untuk menyambut sekaligus juga menindaklanjuti amanat dari World Water Forum, yaitu Water for Shared Prosperity. Workshop ini akan dapat membantu dan juga mendorong UMKM untuk bersama-sama mewujudkan dan mempercepat tercapainya salah satu tujuan Sustainable Development Goals, yaitu pemenuhan akses air bersih dan sanitasi bagi semua yang dicanangkan pada tahun 2030. Bapak, Ibu, dan peserta yang saya banggakan, UMKM itu memiliki peran yang besar dan strategis terhadap perekonomian ekonomi nasional. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM pada tahun 2021, kontribusi UMKM terhadap PDB itu sebesar 61,9%. Dengan penyerapan tenaga kerja itu sebesar 97% dari jumlah angkatan kerja yang sebesar 136,18 juta orang. Dan juga dukungan terhadap ekspor sebesar 15,6%. Dan saat ini di tengah dinamika ekonomi global, UMKM menunjukkan dirinya sebagai salah satu pilar utama yang tidak hanya menopang ekonomi nasional, tapi juga mendorong untuk dapat bersaing di pasar internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kita lihat bagaimana UMKM telah menunjukkan transformasi dengan memanfaatkan teknologi, inovasi, dan kreativitas lokal. UMKM mampu beradaptasi dengan perubahan pasar dan teknologi. Berdasarkan survei dari Asosiasi E-commerce Indonesia atau IDEA, pada tahun 2024 tercatat sekitar 40% dari UMKM itu sudah memanfaatkan platform e-commerce untuk bisa menjangkau pasar yang lebih luas. Jadi dengan mengintegrasikan platform e-commerce, media sosial, dan teknologi pembayaran digital atau KRIS, dan juga transaksi KRIS cross-border yang saat ini terus didorong oleh Bank Indonesia, UMKM diharapkan dapat menjangkau pasar yang lebih luas, termasuk konsumen internasional. Pemerintah serta berbagai lembaga, termasuk Bank Indonesia, juga memiliki peran yang penting dalam mendukung kemajuan UMKM, tentunya melalui berbagai program, seperti Bank Indonesia turut berpartisipasi dalam pengembangan UMKM melalui 3 pilar, yaitu kapasitas, korporatisasi, dan pembiayaan. Pilar pertama, yaitu kapasitas, ini merupakan bagaimana kita meningkatkan UMKM bisa naik kelas melalui pemberian kegiatan pelatihan, pendampingan, dan juga fasilitasi. Pilar yang kedua, yaitu pilar korporatisasi, merupakan penguatan kelembagaan dan sinergi kemitraan dengan kementerian maupun lembaga serta berbagai instansi yang ada secara nasional maupun internasional. Dan pilar yang ketiga, yaitu pilar pembiayaan, bagaimana kita bisa mendorong peningkatan akses pembiayaan UMKM. Nah, salah satu contoh program yang dilakukan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta dalam konteks pengembangan UMKM adalah program Jawara. Jawara ini singkatan dari Jagoan Wirausaha Jakarta. Jawara ini memang
memang didesain dan dirancang sebagai program pelatihan dan pendampingan UMKM yang dilaksanakan selama 1 tahun. Sehingga itu kita laksanakan secara intensif, sistematif, dan komprehensif. Nah, ini mencakup mulai dari proses seleksi, bagaimana kita membentuk mindset bisnis, manajemen usaha, membentuk SDM yang berkualitas, manajemen keuangan, digitalisasi, sampai dengan pembinaan ekspor. Tentunya program ini bertujuan untuk membentuk wirausaha unggulan di Provinsi DKI Jakarta yang nantinya kita harapkan dapat menjadi role model dan juga mereplikasi dirinya dengan membina UMKM lainnya. Nah, harapannya tentunya dengan kegiatan yang menjadi role model, kemudian mereplikasi dirinya, membina UMKM lainnya, kita harapkan akan terbentuk ekosistem kewirausahaan yang solid dan dapat mendukung Jakarta sebagai kota global yang kompetitif. Nah, kalau tadi saya sampaikan bagaimana kemudian UMKM bisa mengoptimalisasi tantangan digitalisasi dan juga transformasi teknologi, yang tak kalah penting adalah bagaimana pembangunan keberlanjutan yang juga merupakan komitmen global untuk mensejahterakan masyarakat juga memerlukan UMKM. Green economy ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan keberlanjutan, yaitu bagaimana kita memenuhi akses air bersih dan juga sanitasi. Nah, green economy ini merupakan sebuah model pembangunan yang menawarkan integrasi antara pertumbuhan ekonomi dan upaya perlindungan lingkungan. Secara umum, green economy merupakan suatu sistem ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan keadilan sosial, sementara secara mengurangi risiko lingkungan dan ekologis dengan prinsip keberlangsungan atau berkelanjutan. Bapak Ibu peserta sekalian, green economy ini sangat penting diterapkan karena secara tidak langsung akan mendorong peningkatan pendapatan UMKM. Nah, salah satu caranya adalah dengan mengadopsi praktik efisiensi energi dan pengelolaan limbah yang lebih baik, sehingga UMKM dapat mengurangi biaya operasionalnya. Misalnya, penggunaan teknologi hemat energi atau sumber energi terbarukan, ini dapat menurunkan tagihan energi. Dengan pengelolaan limbah yang efektif, juga dapat mengurangi biaya pembuangan. Nah, ini sejalan dengan laporan dari International Energy Agency yang pada tahun 2023 menyatakan bahwa pengadopsian teknologi efisiensi energi ini akan dapat mengurangi biaya energi hingga 20% pada sektor-sektor tertentu. Dan selaras dengan tujuan kita bersama, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini memperkenalkan kebijakan dan insentif dalam mendukung upaya penerapan green economy yang mencakup subsidi, bantuan teknis, dan akses ke pendanaan hijau yang dirancang untuk membantu UMKM beralih ke praktik berkelanjutan. Dan berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di tahun 2024, kegiatan ramah lingkungan pada UMKM meningkat hingga 30% dibandingkan dengan tahun 2023. Dan sebagai salah satu upaya mendukung green economy dan mewujudkan ekonomi berkelanjutan, Bank Indonesia juga turut berupaya mempersiapkan UMKM dalam bertransformasi menuju UMKM hijau. Sebagai informasi, UMKM hijau adalah UMKM yang mengelaborasi konsep bisnis hijau dengan mengembangkan green process dan green output dengan berkomitmen pada prinsip keberlanjutan dan rantai nilai ekonomi sirkular untuk mencapai tujuan ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Pada tahun 2024 ini, kami dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta juga telah melaksanakan program pengembangan UMKM hijau untuk UMKM komoditas kerajinan. Beberapa program pendampingan yang dilaksanakan antara lain pelatihan mindset UMKM hijau, manajemen SDM UMKM hijau, penyusunan Green SOP,
dan juga penetapan harga serta omset UMKM hijau, serta inovasi produk dan kemasan serta marketing. Mengingat potensi green economy yang cukup tinggi ini, UMKM sebagai pilar perekonomian diharapkan dapat mengadopsi prinsip green economy tersebut demi upaya peningkatan efisiensi produk UMKM, menjaga kelestarian lingkungan, dan juga mendorong kesejahteraan bersama. Selain dari prinsip green economy, tren UMKM pada bisnis ramah lingkungan juga menunjukkan angka yang positif dan signifikan setiap tahunnya. Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UMKM, pada tahun 2021 tercatat bahwa 84% pelaku usaha termasuk UMKM tertarik pada bisnis ramah lingkungan. Sebanyak 58% pelaku usaha juga memulai bisnis untuk memperbaiki lingkungan. Dengan 56% pelaku usaha memproduksi pakaian ramah lingkungan, produk rendah karbon, dan sistem pengurangan limbah sebagai komitmen terhadap SDGs. Ke depan tentunya kami mengharapkan kerjasama dan sinergi dalam pengembangan ekonomi hijau pada UMKM ini dapat terus berkelanjutan. Dan dengan adanya workshop yang diselenggarakan Bukalapak ini, kami berharap dapat memberikan insight pada UMKM terhadap gaya hidup hijau dan peningkatan kepedulian akan isu lingkungan, salah satunya pencemaran air. Adanya pelatihan dan sosialisasi juga diharapkan dapat diadopsi oleh UMKM pada praktiknya untuk mendorong tujuan SDGs dalam upaya penguatan green economy pada UMKM, terutama di Indonesia. Sebagai penutup, kami berharap kegiatan hari ini memberikan manfaat bagi kita semua untuk bersinergi, bersama-sama mendukung UMKM yang lebih baik dan peduli akan komitmen SDGs. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi, meridhoi, dan memberikan kemudahan pada setiap langkah perjuangan kita dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusif. Dan sebelum mengakhiri, saya akan sampaikan satu pantun. Mohon cakepnya. Jalan-jalan pergi ke pasar, buat beli aren di Pasar Kuningan. Semoga acara hari ini berjalan lancar untuk sukseskan tren UMKM ramah lingkungan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, siap laksanakan Ibu Arli. Wah, jadi teman-teman UMKM memang deket banget nih trennya sama ramah lingkungan. Dari kita tentunya sebagai personal maupun sebagai seorang pengusaha, pelaku usaha punya andil yang cukup besar, punya peran dan kontribusi yang besar banget juga untuk bisa membuat tren bisnis ramah lingkungan. Baik teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke sesi inti, yaitu sharing tentang sabun alami dan juga praktek bikin sabun. Teman-teman semua bisa lihat ya, di depan saya udah ada, di depan kita udah ada satu kit lengkap untuk membuat sabun yang boleh dibawa pulang nantinya. Wow, gitu. Nah, tapi sebelum kita praktek, ada challenge dulu nih teman-teman semua. Baik untuk Bukalapak Squad maupun untuk mitra Bukalapak, kita bisa lihat di layar. Nah, ini yang kedua ada story challenge. Jadi teman-teman semua, silahkan ikuti acaranya sampai selesai. Ya, jangan pulang dulu, jangan meeting dulu. Sampai jam 4 nanti kita akan sama-sama perhatikan sesi yang luar biasa menarik dan berfaedah ini. Kalau buat teman-teman Bukalapak Squad, silahkan di-share keseruannya sama fotonya di Slack Teletubbies gitu ya. Apa sih yang paling disukai di hari ini? Kalau untuk mitra Bukalapak silahkan diceritakan di WAG. Nanti ada 2 hadiah menarik untuk mitra Bukalapak dan juga untuk karyawan Bukalapak. 2 juga ya. Jadi yang paling menarik, paling unik, paling seru ceritanya di Teletubbies dan juga di WA Group itu berkesempatan mendapat pulang hadiah, kalau nggak salah tiket umroh gitu ya. Jadi jadi langsung aja silahkan ikutan ya, jangan lupa. Sampai nanti selesai acara kita akan nilai. Oke teman-teman semua. Nah, kalau udah dicatat challenge-nya, kita akan lanjut ke acara berikutnya, yaitu kira-kira apa ya? Yaitu
Ya ngantuk lagi nih. Biar gak ngantuk langsung aja deh ya. Kita ke sesi acara berikutnya, yaitu sharing tentang sabun alami. Ini aku namainnya serba-serbi sabun alami. Jadi ini ada rahasia tentang sabun A to Z-nya gimana, apa sih ngaruhnya buat air, kenapa sih kita mesti bikin sabun sendiri, manfaatnya apa sih. Nah itu panjang kali lebar teman-teman semua, tapi akan diringkas dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Waduh, kayak proklamasi ya. Enggak, maksudnya akan disampaikan secara langsung oleh seorang pembicara yang merupakan seorang praktisi pola hidup holistik dan juga pengajar fermentasi, Mbak Maya Susanti. Halo Mbak Maya, silakan Mbak Maya. Boleh dong teman-teman, kita berikan tepuk tangan dulu yang paling meriah. Silakan naik ke sini Mbak Maya. Halo Mbak Maya, apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Wah Mbak Maya, ini bukan di Jakarta ya Mbak ya? Saya jauh. Dari 3 hari 3 malam. Waduh. Oke, spesial ketemu Kalau teman-teman naik semua. kuda. Oh, kalau naik kuda. Untungnya nggak naik kuda ya. Oke, Mbak Maya ini kadang-kadang dipanggil Bunda Maya, tapi bukan yang teman tadi mesra ya Mbak ya? Itu Ratu ya? Bukan. Oh bukan, oke. Mbak Maya. Gagal audisi waktu itu. Nah, Mbak Maya ini teman-teman adalah salah satu fasilitator dari Pijak Bumi Learnings yang memang terbiasa mengajar kelas fermentasi dan memasak di seluruh Indonesia, betul Mbak? Betul. Wah mantap, dan hari ini siap berbagi kepada kita semua tentang serba-serbi sabun alami dan ide bisnis sabun organik, betul Mbak? Betul. Oke, kalau gitu kita berikan tepuk tangan level 10 deh untuk Mbak Maya Susanti. Silakan Mbak Maya. Ya, selamat siang teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bukalapak, stakeholdernya, dan perwakilan yang hadir di sini. Semua tim Bukalapak, terima kasih. Juga kepada Pijak Bumi Learning, terima kasih yang memungkinkan kita semua bisa kumpul di sini. Tadi udah pada ngasih pantun semua ya. Kayaknya saya ikutan Template-nya hari ini pokoknya pakai jalan-jalan. Jalan-jalan ke Tambun Bekasi. Asik. Naik mobil yang nyetirin Bapak. Kita kumpul bikin sabun di sini. Yang bayarin Bukalapak. Cakep ya tuh. Cakep ya pantun saya. Bukan deh, yang cakep Bukalapak dong. Nah, terima kasih banyak. Oke, ini waktunya untuk teori, nggak terlalu panjang karena ini prakteknya lumayan seru. Kita akan bikin 2 sabun, sabun batang dan sabun cair. Jadi kita nyemplung aja langsung ke materi. Ngapain bikin sabun? Pertanyaannya kan gitu. Di supermarket banyak, satu rak penuh sabun berbagai merek. Di minimarket juga banyak. Di warung juga ada. Ribet banget bikin sabun, mau ngapain? Nah, di sini nanti akan saya share data, fakta, dan dilema. Judulnya curhat sebetulnya kami ini ya. Jadi ini keresahan kami ya. Semoga teman-teman juga suatu hari nanti bisa membagikan ini kepada yang lain. Jadi bisa membantu juga meningkatkan awareness. Apa sih pentingnya kita bikin sabun? Judulnya ini. Ini ada grafik. Sebenarnya saya nggak pinter baca grafik ya. Tapi kalau grafiknya ada lambang dolar dan IDR, langsung ngerti saya. Kalau dilihat ini angkanya adalah perkiraan pendapatan produk perawatan diri dan kecantikan di Indonesia 2014 sampai 2027. Jadi udah diprediksi. Kita boleh bilang ekonomi lagi sulit. Kita bisa bilang katanya pengangguran banyak. Toh datanya dunia body care, perawatan, termasuk sabun di dalamnya enggak turun, naik terus, betul ya? Nah, tuh, kalau udah ngomongin duit saya langsung melek deh. 758 miliar pakai dolar depannya, tinggal kali 15.000 tahun 2025, tahun depan nih. Di sini nih valuasinya segini. Ada yang mau ikutan di dalamnya termasuk? Jadi data ini bercerita tentang begitu luasnya kesempatan untuk berbisnis di dunia perawatan tubuh, termasuk sabun. Tapi ini juga memberi dilema. Apa tuh? Pernah baca mungkin? Pernah dengar? Atau pernah lihat langsung?
Kasus di mana busa sabun membludak di sungai-sungai bahkan sampai ke laut. Kenapa ini bisa terjadi? Karena angka yang tadi besar itu sebagian besar masih menggunakan bahan-bahan yang tidak memikirkan dampaknya pada lingkungan. Termasuk juga punya dampak untuk tubuh kita, kesehatan kita secara langsung. Zaman sekarang gak heran kita dengar ada orang kena eksim, ada orang kena skoliosis, dan berbagai penyakit kulit lainnya yang nggak disadarin sebetulnya itu adalah akumulasi dari berbagai bahan kimia yang dimasukkan ke dalam produk yang kita pakai setiap hari. Yang rajin mandi bukan sekali sehari, mungkin 2 kali, mungkin 3 kali. Jadi terakumulasi sangat banyak. Dan akibatnya pada lingkungan seperti ini. Lalu apa yang terjadi kalau seperti ini? Ekosistem, contohnya aja, ini hanya contoh kecil karena dampaknya itu banyak. Di ekosistem di dalam air itu akan terganggu. Apa hubungannya kita mandi, enak-enak sambil nyanyi di kamar mandi, terus ekosistem terganggu? Jauh amat mikirnya. Sabun yang kita pakai sehari-hari itu adalah bahan deterjen yang nggak terurai, sayangnya tidak terurai. Jadi dari selokan kamar mandi kita keluar, ke got, ke sungai, ke laut masih begitu. Jadi tidak degradable. Apa yang terganggu? Ya tanaman air mati. Lalu plankton-plankton di laut, ikan-ikan baik dari sungai maupun laut terganggu. Kemudian apalagi? Terumbu karang. Emang terumbu karang kena busanya? Kalau busanya di permukaan laut, sinar matahari nggak bisa masuk, terumbu karang bisa mati. Kalau terumbu karang mati, yang mati bukan cuma ikan. Yang hidup tergantung pada terumbu karang itu nggak cuma ikan, banyak sekali makhluk-makhluk hidup. Gitu. Jadi keputusan kita pakai sabun apa, ternyata dampaknya sejauh itu. Nah, seperti ini. Ikan-ikan di sungai mati, di laut mati, belum lagi mikroplastik. Kita pakai scrub muka kita glowing. Ngalir ke got, ke sungai, ke laut, dimakan ikan. Ikannya makan plastik. Besok kita ke pasar beli ikan, yang makan kita, ya udah balik lagi ke kita ya. Jadi kita nggak bisa hanya mikirin diri sendiri. Selesai sampai kamar mandi, kita harus mikirin dampaknya jauh ke depan, dan balik lagi ternyata lingkarannya kita ada di dalamnya. Kita yang bakal ngerasain akibatnya. Lalu, nah ini hubungannya dengan apa yang kita pakai ke kulit kita. Seperti tadi saya udah mention, ternyata banyak bahan-bahan berbahaya yang kalau terakumulasi akan mengganggu keseimbangan tubuh kita. Nah, kenapa kita bikin sabun? Kenapa sabun alami lebih baik? Ya lebih baik karena bahannya semua natural, semua bisa dijelasin. Minyak-minyakan misalnya ya, essential oil, air, semuanya itu natural. Beda, coba teman-teman kalau ada yang bawa sabun, buka belakang ingredientsnya dibaca. Yakin saya, lebih dari 50% teman-teman nggak ngerti itu apa. Sedangkan ini, teman-teman akan ngerti itu apa. Ini adalah minyak dan nanti kita jelasin apa aja di dalamnya. Kemudian kalau keluar dari selokan, dari kamar mandi kita, bahannya degradable, biodegradable. Jadi dia bisa terurai, aman. Ikan-ikan gak ada masalah, tumbuhan laut gak ada masalah, terumbu karang juga gak ada masalah. Nah, kemudian, apakah sabun alami efektif membersihkan? Ini hanya bisa saya buktikan jika teman-teman sudah bikin dan nanti dipakai. Coba, bisa bersihin nggak? Kalau saya sih selama ini udah bertahun-tahun masih mengandalkan sabun alami dan natural. Oke, angka yang tadi besar itu, sekian miliar dolar itu, sebetulnya masih memberi kita peluang yang luar biasa besar. Kenapa? Karena pemainnya masih banyak di dunia bahan-bahan yang tidak natural, yang tadi punya dampak yang besar pada lingkungan. Sedangkan pemain di lingkungan yang go green ya istilah kita ya, ramah lingkungan, itu masih kecil banget. Sedangkan kesadaran orang udah semakin besar di dunia ramah lingkungan. Coba buka deh IG. Udah banyak tuh yang zero waste, yang bijak bumi, ya, yang sustainable Indonesia segala macam. Ini udah ngomongin soal ramah lingkungan dan pemain bisnisnya belum banyak. Jadi manfaatkan peluang itu untuk kebaikan ekonomi, juga untuk kebaikan lingkungan. Sambil mengedukasi klien atau konsumen kita.
Nah, ini ya. Jadi potensinya luar biasa besar. Kita masih bisa nyelip di valuasi yang besar tadi. Oke, saya cerita pengalaman pribadi mungkin ya. Kalau cuma gini teori nih. Nah, ini tahun kapan ya? Saya juga lupa. 2000 berapa gitu, masih belasan, 2000 belasan. Saya baru belajar bikin sabun. Baru banget, cuma bisa jadi nyetak sabun. Tiba-tiba ada orang yang menghubungi saya. Mbak Maya, ada yang nyari nih, ada yang mau pesen sabun, jumlahnya banyak. Saya tawarin sama Mbak Maya gitu kan. Saya baru banget belajar sabun, nggak pede ah. Ya, tapi orangnya tuh pengen Mbak, karena aku udah ngepromoin Mbak Maya nih orangnya natural banget. Nah, dia ini kepengennya semua natural, nggak mau pakai macem-macem. Yang penting kan jadi sabun dan bisa dipakai Mbak. Dia bilang, oh gitu ya, oke. Akhirnya dia pesen ratusan sabun. Saya cuma punya karyawan 1. Itu pun saya bayarnya kemahalan karena anak saya. Overpay. Ini dia waktu itu kelas 1 SMA, asal pulang sekolah saya suruh bungkusin sabun karena saya cicil kerjaan ini selama kalau nggak salah 1 bulan. Sekarang dia udah hampir lulus kuliah, jadi udah beberapa tahun yang lalu. Saya pengen encourage nih teman-teman sini katanya banyak juragan-juragan ya. Semangat nih lihat juragan-juragan, mudah-mudahan juragannya ketularan sama saya. Amin. Jadi kalau udah bisa belajar nanti bikin sabun, jangan takut. Ada yang nawarin bisnis, okein aja. Saya janji, ntar saya bantuin kalau mau WA saya, mau dibimbing, saya bales deh WA-nya. Kalau mau nyamperin saya boleh, Salatiga tapi. Kalau enggak jarak jauh aja kita WA-an ya. Pokoknya sampai jadi saya temenin deh. Enggak minta fee, saya enggak minta komisi enggak. Udah dibayarin semua Bukalapak, tenang aja. Oke, jadi ini menjanjikan. Saya aja yang baru belajar pada waktu itu lumayan lah cuannya ya, bisa jalan-jalan. Terus oke, ini udah, kita akan beralih ke bagian praktek-prakteknya nih. Nah, sebelum teman-teman pegang hands on-nya ini, benda-bendanya, saya kenalin dulu satu-satu biar nggak bingung. Oke, saya mesti cerita sedikit ngedongeng, tapi nanti ada hubungannya sama bahan-bahan yang kita pakai. Zaman dulu sabun itu sebetulnya nggak sengaja ketemunya. Ada yang bilang 2800 tahun yang lalu, ada yang bilang 5000 tahun yang lalu. Nah, nggak sengajanya adalah zaman dulu orang tuh menggunakan minyak-minyak untuk berbagai kebutuhan. Ditaruh di dalam kendi-kendi gerabah, jadi dari tanah liat. Disimpan bertahun-tahun di Mesopotamia, ya, di Babilonia itu ada catatannya gitu, ada papirus yang menulis resep sabun. Dulu itu disimpan sekian lama, ternyata begitu mau dipakai ada yang mengendap malah menjadi seperti krim kayak sabun colek gitu loh. Nah, mereka kan bingung ya, kok minyak disimpan lama-lama bisa tadinya encer, cair, bisa jadi seperti krim. Apa yang terjadi? Waduh, minyaknya rusak nih ternyata. Kemudian ya mubazir ya, kalau dibuang zaman dulu mah eman-eman dan susah gitu nyari minyak. Mereka akhirnya pakai aja deh, mungkin bisa buat pomade kali ya. Jadi kayak semacam minyak rambut nih dipakai. Mohon maaf ya, suami saya juga kayak nggak bisa pakai nih pomade. Nah, terus dipakai di minyak jadi kayak pomade gitu. Kemudian ketika mereka nyemplung ke air mandi ya di sungai, digosok-gosok, lah kok ternyata berbusa gitu. Apa yang terjadi nih, si minyak ini yang tadinya jadi kayak sabun colek kok berbusa ya. Terus setelah keluar dari air ada sensasi rasa bersih. Wah, ini enak juga ya ternyata. Jadi proses yang tadinya nggak sengaja kemudian jadi disengaja. Jadi ditaruh sekian lama supaya bisa menjadi yang kita kenal dengan sabun. Itulah proses saponifikasi. Si minyak kemudian kena clay, si gerabah ini yang kemudian diteliti oleh para ahli-ahli apa sih yang ada di dalam clay ini sehingga bisa mengubah minyak menjadi sabun. Ternyata adalah bahan alkali. Jadi kalau kita belajar kimia dulu, ada yang ngambil teknik kimia mungkin, pH itu 1 sampai 14. Nah, si pH yang tinggi ini akan membantu mengubah minyak menjadi sabun. Karena kita manusia ini sebenarnya makhluk pemalas ya, makanya kita menciptakan
mobil, motor ya kan, biar dari sini cepet, nggak capek-capek jalan. Ini pun yang terjadi sama proses pembuatan sabun. Para ahli kemudian meneliti bahan apa yang bisa mempersingkat waktu si minyak ini yang tadinya pakai clay gerabah bertahun-tahun harus disimpannya. Ini kalau bisa jangan bertahun-tahun deh. Nanti kita mandi itu cuma orang-orang yang apa ya, sultan-sultan dan juragan aja nih yang mandi. Rakyat jelata nggak bisa mandi karena nunggunya kelamaan, pasti produknya jadi mahal. Akhirnya kita pakai pH yang paling tinggi atau basa kuat. Itu sebabnya kita menggunakan NaOH untuk menjadi pemotong jalan atau shortcutnya, supaya si minyak ini jangan bertahun-tahun disimpan di gerabah baru bisa dipakai jadi sabun. Kalau bisa lebih cepat, lebih kelihatan langsung bentuknya. Nah, itu sebabnya kita pakai NaOH. Kemudian, ya, itulah tadi proses saponifikasi ya. Saya lewatin aja, saya singkatin. Kemudian nanti itu tadi sabun batang. Kita akan membuat sabun cair. Bahan sabun cairnya minyak bisa nggak bikin sabun cair? Bisa, tapi masalahnya prosesnya lama banget. Nah, waktu kita nggak terlalu banyak. Jadi kita memilih menggunakan sabun cair surfaktan. Apa itu surfaktan? Jadi surfaktan ini sebetulnya adalah singkatan dari surface active agent. Kalau minyak sama air bisa gabung jadi satu, itu pasti karena faktor si mak comblang yang namanya surfaktan. Nah, si surfaktan ini yang akan membuat ikatan permukaannya ini jadi lebih tipis dan kemudian mereka bisa bergabung. Kurang lebih seperti itu. Termasuk di dalamnya untuk menarik kotoran. Jadi dengan adanya surfaktan, si kotoran yang nempel dimanapun bisa ditarik. Itu teknis banget, tapi kurang lebih fungsinya seperti itu. Cuman bedanya yang kita pilih adalah surfaktan alami. Pernah dengar SLS, SLES? Itu juga surfaktan, tapi tidak alami. Itu pure kimia murni. Sedangkan surfaktan metil ester sulfonat yang kita pakai di sini bahan dasarnya adalah kelapa. Jadi dia makanya bisa terurai di alam. Oke. Ini karena kita udah menyinggung soal alat dan bahan, sekalian kita langsung hands on aja, kita pegang ya. Tapi saya jelasin dulu ya teman-teman, jangan langsung dipraktekin nih kan, tunggu. Kita lihat dulu, yang pertama untuk sabun batangnya. Ada alat mangkok stainless steel, ada ya di depan ya, bisa dikenalin kan yang mana bendanya. Kemudian ada spatula, kita pakai sendok. Terus ada dua buah cetakan sabun silikon. Boleh dibuka beseknya, isinya bukan kue, bukan. Itu yang dibesek penanda bahwa teman-teman nanti boleh pulang seisi-isinya. Waduh, ini isinya apa? Coba Pak ya. Kue cucur. Mau dong. Oke. Nah, ya, oke. Di dalam sudah ada 2 buah cetakan silikon ya. Yang satu besar dan 2 kecil-kecil. Saya saranin nanti penuhin yang besar dulu, sisanya nanti bisa isi yang kecil-kecil. Kemudian bahan. Nah, bahan ini ada palm oil. Palm oil itu sawit yang warnanya kuning di dalam botol. Tutupnya hitam, isinya kekuning-kuningan. Nah, itu minyak sawit. Oh, bukan itu. Sebelum tutupnya, ya, tutup. Iya, minyak biasa. Boleh. Boleh ya. Boleh. Ini teman-teman dibekali safety dulu. Iya, betul. Ini harusnya ada ya, tadi kelewatnya. Ya, setelah ini Pak. Yes. Oh iya, sorry ya, ini kelewat ya. Jadi di depan teman-teman ini ada alat keamanan. Ada kacamata pelindung, ya. Bukan kacamata gaya ya ini ya, kacamata pelindung. Ada masker, maskernya saya masukin di dalam ya, di dalam kantong kertas. Dan sarung tangan latex. Nanti sebelum praktek kita akan pakai, nanti aja, ntar keburu ngap. Nah, ini perlu kenapa? Tadi si faktor NaOH. Lah, seringkali nih kalau bikin sabun banyak yang suka tanya, bahaya dong pakai NaOH. Ya, sekarang itu disebut bahaya kalau kita nggak ngerti cara menanganinya, betul? Api bahaya nggak api? Bahaya banget, jatuh ke salak, jatuh ke tisu aja udah kebakar nih. Tapi kita tahu kan cara menangani api kan? Jadi nggak di mana-mana ada api pasti ada kebakaran. Nah, pisau bahaya nggak? Bahaya juga. Tapi karena kita tahu cara menanganinya, jadinya aman. Nah, ini pun begitu. NaOH bahaya kalau kita nggak tahu cara menanganinya. Kalau tahu cara menanganinya, aman-aman aja. Kemudian yang penting selalu saat mengolah sesuatu dengan NaOH,
pakai pengaman itu, kacamata pelindung, masker, dan sarung tangan latex. Atau kalau di rumah mau pakai sarung tangan plastik yang pakai ulang, itu lebih bagus lagi ya. Kemudian kita balik lagi ke bahan. Oke, kita tadi sampai ke minyak sawit yang botolnya tutup hitam, dalamnya bening kuning. Itu minyak sawit. Minyak apa, sawit apa aja, merek apa aja bisa. Yang penting minyak sawit. Lalu ada coconut oil alias minyak kelapa. Minyak kelapa apa? Apa aja. Mau bikin sendiri bisa. Mau merek, sebut merek boleh gak? Ya bisa. Lalu ada yang isinya nggak penuh, itu Aquades. Ini bukan merek ya, Aquades bukan air mineral ya, tapi air murni. Maka disebut Aquades karena dia itu air murni, jadi murni H2O. Kenapa kita pakai H2O? Boleh nggak pakai air biasa, nggak punya Aquades? Boleh. Cuma nanti, terutama di sabun cair, itu akan pengaruh kejernihannya dan juga produknya tahan lama atau enggak. Makin murni airnya, produknya akan lebih tahan lama, gitu. Kemudian ada NaOH di cup kecil di dalam mangkok, itu 13 gram. Kalau bisa jangan dipegang pakai tangan telanjang, nanti isinya terutama. Isinya langsung taruh buru-buru ya, gigit. Isinya ya terutama gitu. Lalu ada parfum oil, itu enggak sebotol dipakai tentu saja. Nanti dipakai kalau yang ada pipetnya dipakai sekitar dua tarikan pipet. Kalau nggak ada pipetnya nanti tuang bisa pakai sendok dulu. Kayak minum ini sirup gitu ya, dituang dulu, ditetesin kira-kira 2 sendok. Nah, itu bisa dipakai. Dan ini kanan kiri aromanya beda. Boleh mau tukeran nanti sabunnya, cetakan yang A pakai punya teman kiri, kanan, atau mau mix aromanya juga boleh. Dengan konsekuensi tanggung jawab masing-masing aromanya jadi enak apa enggak. Ya. Oke. Kemudian ini udah yang si sabun batang. Kita ke cara pembuatan. Cara pembuatannya nanti saya bacain juga bakal ditanya ulang pasti pas praktek. Jadi saya singkat aja. Alat campurnya adalah di stainless steel. Kita akan campur air, kita masukin airnya terlebih dahulu. Kemudian si NaOH kita aduk perlahan, tapi pakai alat dulu ya, alat pengaman dulu kita pakai. Kita aduk perlahan sampai dia larut. Kita diemin, dia bakalan panas. Yang membuat NaOH disebut berbahaya itu karena dia menghasilkan panas dan korosif. Tapi karena kita pakai pengaman, kita handle-nya juga with care, jadi pelan-pelan, jadi aman-aman aja. Kemudian setelah dia suhunya mulai adem, jadi udah kalau bisa suhu ruang, kalau enggak ya angkat-angkat kuku. Yang penting si panci bawahnya nih udah bisa kita pegang. Baru kita masukin semua minyaknya. Mana duluan nggak apa-apa. Palm oil duluan atau coconut oil duluan boleh. Kita aduk rata, nanti dia akan berubah konsistensinya dari bening sampai menjadi seperti susu kental manis. Jangan dicicip ya, nggak bakal manis. Kemudian setelah itu sudah seperti susu kental manis, baru kita masukin parfumnya. Jangan terlalu barbar pakai parfum. Saya bukan pelit. Tapi kalau kebanyakan nanti pengaruh ke hasilnya. Biasanya hasilnya lebih oily, jadi lebih berminyak dan lama bekunya. Tenang aja, nggak ada yang salah. Kita nggak akan compare hasil satu dengan yang lain. Biasanya memang pasti beda-beda. Tapi kalau terlalu banyak konsekuensinya seperti itu. Kemudian setelah itu sudah parfumnya masuk, sudah kita aduk rata, kita masukin ke cetakan. Setelah cetakan, mungkin bisa ditaruh di beseknya gitu. Kita tunggu sampai mengeras. Beda-beda satu orang sama yang lainnya, walaupun resepnya sama, anehnya itu setiap satu orang dengan yang lainnya beda-beda. Makanya disebut produk artisan. Ada yang ntar udah langsung keras, ada yang baru besok, ada yang baru 3 hari, ada yang seminggu, itu beda-beda. Biasanya seperti itu. Nah, lalu setelah kita masukin cetakan, misalnya besok, amannya sih besok atau lusa, atau kita lihat aja teksturnya. Kalau masih kayak agar-agar ya, kalau masih lembek ya jangan dibuka dulu, belepetan nanti kan. Tunggu udah keras banget, baru dibuka. Kemudian kita masukin besek, kita simpen. Ya mohon maaf, ini belajar kesabaran juga. 4 minggu kita tunggu baru bisa dipakai. Kenapa? Ya kan kita mau aman ya. Jadi si NaOH ini kita kasih waktu untuk betul-betul hilang, baru setelah itu aman kita pakai. Itu rata-rata 4 minggu udah aman. pH-nya akan turun. Tadinya kan pH-nya tinggi,
dia setelah berjalannya waktu dia akan nguap, hilang, nanti pH-nya akan turun. Nah, pH udah turun baru aman dipakai. Tapi tenang aja, kita kan bikin 2 produk. Jadi obatnya ntar ini, sabun cair bisa langsung dipakai gitu. Nah, sekarang ada gelas ukur yang plastik itu, yang di dalamnya ada spatula, itu nanti untuk sabun cair, ya. Jadi selama bikin yang batang nggak usah dikutak-atik aja dulu itu. Terus ada corong nggak usah pakai karena ujungnya sudah lancip. Jadi ini udah bisa bantu untuk masukin ke botol, nggak bakal tumpah. Lalu ada botol pump nanti untuk isi produknya dan bisa dibawa pulang. Kemudian bahannya ada MES, ini di dalam cup yang isinya agak penuh putih. Ya, itu kemudian ada Aquades. Nanti Aquadesnya karena harus dipanasin jadi masih di sana. Kemudian ada parfum oil, sama penggunaannya juga kurang lebih seperti itu. Kalau yang pakai sendok nggak ada pipetnya bisa disendokin dulu 1 atau 2. Kalau yang pakai pipet bisa 2 kali tarikan pipet, itu biasanya cukup. Seperti itu. Nanti selama proses mau tanya silahkan tanya aja daripada salah keburu kebablasan. Jadi mendingan tanya dulu boleh. Terus yang pertama saya balik nanti praktek aja deh. Ini dulu cara pembuatannya tadi tinggal si MES masuk ke dalam gelas ukur, kemudian diisi air panas, terus kita aduk sampai dia larut semua. Baru setelah lumayan adem masukin parfumnya. Kenapa nunggu adem? Kalau masih panas-panas yang nguap aja tuh wanginya, mubazir kan. Jadi kita tunggu adem, baru kita masukin si parfum. Setelah itu kita aduk rata, boleh dimasukin ke dalam botol pump. Terima kasih, segampang itu. Mantap. Bisa langsung kita mulai? Boleh. Sekarang kita pakai alat pengamannya dulu ya. Iya, langsung pakai alat pengamannya. MS yang ini. Oh ini. Iya, mungkin sebelum sambil pasang alat pengaman Mbak Maya gitu ya, bisa langsung kalau ada yang ditanyakan ke Mbak Maya gitu, atau Mbak Dewi yang putar-putar juga bisa. Takutnya tadi ada yang lewat gitu ya. Boleh ya. Jadi boleh langsung digunakan alat pengamannya. Iya. Sekarang siapin si mangkok stainless steel, keluarin NaOH-nya dulu. Saya taruh di dalamnya. NaOH udah keluar ya. Tadi ada dulu. Ya. Ini boleh singkirin dulu. Ya. Ini ya, ini Aquades ya. Yang ini ya, yang isinya tidak penuh ya. Yang tidak penuh isinya, inilah Aquades. Boleh dibuka dan dimasukin ke dalam mangkok stainless steel. Si NaOH jangan dulu ya. Jadi mangkok stainless steelnya kosongin dulu. Buka ini. Udah semua airnya tuang semua, airnya sebiar. Tuang semua airnya. Sekarang NaOH udah tahu yang mana di cup ini ya, yang cup kecil ya, jangan salah. Cup kecil, oke dibuka. Dibuka perlahan, kemudian dimasukkan ke dalam. Jangan kaget karena biasanya langsung agak berasap dikit. Efek-efek gimana gitu. Aduk perlahan, ya seperti itu. Kalau sudah larut boleh ya pelan-pelan. Diaduk juga selain untuk melarutkan juga bantu supaya suhunya cepat turun. Kalau dipegang, pegang aja bawahnya gini. Panas kan ya? Udah hangat katanya Mbak Maya, udah ada yang ngerasain panas ya. Iya. Untuk bahan baku yang pasti di online banyak. Ya. Mudah-mudahan Bukalapak ada. Ya. Tapi kalau teman-teman niat mau bikin dan belum nemu, bisa mungkin kontak Mbak Iwet ya, bisa bantuin. Iya, Mbak Dewi nanti bisa saya ini ya, hubungkan ya. Jadi bisa dibantuin kalau misalnya nggak ketemu. Terus bahannya kalau diganti, formulanya akan berubah. Minyak, bukan si parfum atau essential oil. Parfum yang penting base-nya oil, bukan alkohol. Jadi jangan pakai parfum-parfum yang sudah dicampur alkohol, apalagi air. Jadi kayak body mist, itu kan air, nggak nyampur nanti, dia akan tergenang. Jadi selama parfumnya itu atau essential oilnya base-nya ya oil, itu bisa dan tidak mengganggu formula. Tapi kalau minyaknya diganti, maka formulanya berubah, terutama ukuran air dan si NaOH itu akan berubah. Tadi tanya umurnya katanya berapa lama Mbak? Umur bahannya ini bertahan berapa lama? Sabun atau bahan? Dua-duanya. Kalau bahan biasanya ada expired date ya. Misalnya minyak nih, pasti ada expired date. Kita akan ikutin itu.
Nah, kalau sabun usianya sebetulnya cukup lama, tapi paling ideal usianya tidak lebih dari 1 tahun. Habis setahun tetap masih bisa dipakai nggak? Masih, tapi biasanya kondisinya udah nggak terbaik. Gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak Rini. Oke, lanjut lagi Mbak Maya ke proses berikutnya. Iya, udah adem. Mbak Maya, ini kenapa masih ditunggu sampai agak adem nih Mbak? Karena apa tuh? Jadi pembuatan sabun ini sensitif sama suhu. Minyaknya kan kita nggak panasin. Jadi sebaiknya si NaOH dan airnya ini juga suhunya suhu ruang. Kalau mau panas, semua harus dipanasin bareng-bareng. Sedangkan ini 30 orang pakai kompor satu-satu, jadi restoran ya. Nah, jadi ngalah NaOH-nya yang suhunya kita turunin. Oke. Itu tips-tips dan trik aja. Masukin sekarang minyaknya yang 2 botol ini ya. Mana duluan boleh? Nggak apa-apa Pak. Mana duluan boleh? Minyak sawit kelapa ya? Iya betul. Satunya minyak sawit, satunya minyak kelapa. Iya, sekarang. Boleh dituangkan semuanya. Semuanya Mbak Maya ya? Udah dihitung semua. Udah wangi, sudah mulai wangi nih Mbak Maya. Udah mulai harum. Teman-teman belum pakai pewangi kan? Kok aku wangi rasanya? Waduh, ada yang pakai parfum. Iya, wangi di badan. Oke teman-teman semua, dituangkan semuanya 2 minyaknya ya. Oke teman-teman semua, silahkan diaduk terus. Udah. Ada yang sudah trace itu istilah untuk sudah berubah menjadi kayak susu kental manis. Angkat tangan. Ya udah mulai dikit lagi. Nah ini juga udah mulai. Sekarang siapin si parfum. Parfum. Cetakan juga siapin. Dari pakai parfum sampai ke nyetak udah gak terlalu jauh lagi, jadi deketin cetakannya. Oke, udah mulai deketin cetakannya teman-teman semua. Supaya nanti masih agak liquid dicetak. Kadang-kadang udah di mangkok masih udah keras, keterlanjuran keras, jadi begitu dicetak bentuknya nggak beraturan gitu. Oke, kalau udah mulai kental, ya boleh masukin parfumnya. Jangan separoh, kebanyakan. Pakai sendok aja. Kayaknya udah ada yang 1 sendok penuh atau 1,5. Dikit lagi. Kayaknya yang di sebelah sini ada yang lumayan kental nih Mbak Maya. Iya, boleh masukin parfum ya. Oke. Ini tak satu lagi. Berapa lagi boleh? Berapa tetes Mbak Maya? Kalau pakai yang tetes pakai sendok aja, diukur 2 sendok. 2 sendok. 2 sendok kecilnya. Iya, udah parfum udah. Iya, cetak aja ya. Ada yang lemongrass, ada yang rosemary, ya, orange. Udah parfum belum? Lemon. Udah ya, berarti masuk cetakan. Mbak Maya, ini ada yang mengkilat, ada yang ini kayak ini glowing, ada yang matte gitu, ada yang dewy, ada yang matte. Nanti lama-lama gini. Oh lama, ini kan masih baru ya. Nanti akhirnya jadi seperti ini. Ini sekedar ide usaha juga. Kalau misalnya mau bikin sabun herbal, misalnya sabun kelor, bisa pakai bubuk kelor gitu, ditambahin pada saat sebelum masukin parfum. Nah, misalnya mau bikin buat sabun daun ungu kayak gitu-gitu bisa. Mbak Maya, ini yang padat udah selesai belum berarti prosesnya? Ya, kita singkirin pelan-pelan sambil kita kolek mangkok. Kemudian kita akan siap-siap masuk ke bagian yang kedua ya Mbak Maya? Kedua, yaitu sabun cair. Sabun cair, jadi teman-teman bisa bawa pulang ke rumah dan produknya juga kreasi teman-teman sendiri. Itu yang kedua adalah sabun cair. Oke, sabun cair dipersiapkan bahannya. Sudah masukkan dulu si MES-nya, MES yang ini ya. Masukin dulu ke tabung reaksi yang ini. Apa? Ini silinder ini ya. Masukin semuanya. Ya, semuanya. Terus ini kan di depan ini udah ada French press, bukan buat ngopi ya. Ini air cukup untuk bertiga. Jadi ini dibagi 3 sampai angkanya, ini ada angkanya ya. Jadi ada gunanya kenapa pakai gelasnya ukur. Sampai di angka 150, jangan lebih. Kurang sedikit nggak apa-apa, tapi jangan lebih, takutnya terlalu encer. Dituangin air panasnya, silakan pelan-pelan. Nanti sisanya bisa kasih ke temennya kanan kiri.
Tidak lebih dari 150 ml gitu teman-teman ya. Jadi di gelas ukurnya masing-masing nanti diberikan air panas. Nah, ini yang sudah diisi air panas, pelan-pelan diaduk. Emang agak lama makan waktu, tapi dia bakal larut kok. Jadi penting aduk terus, nanti makin lama makin bening, makin kental gitu. Oke, ya teman-teman semua, jadi sambil nunggu dicampur air gitu ya Mbak Maya. Ada yang mau tanya dulu nggak? Tadi kayaknya Kak Nataya mau tanya soal sabun padat gitu ya. Kak Nataya sabun gimana? Ada yang mau tanya nih Mbak Maya? Boleh, silahkan. Masih bisa. Ini ada pertanyaan ya. Ya. Untuk satu paket ini berapa gram apa gimana ya? Hitungannya? Ini semua bahannya ini, kalau tadi kan bisa kita hitung ya kurang lebih. Ini jadinya 100 graman. Iya. 100 graman. Nah, biasanya kalau misalnya orang untuk beli rumah tangga tuh biasanya untuk berapa jadi sabun gitu? Berapa jadi sabun, bahannya berapa Pak? Biasa berapa bahan biasanya? Kalau saya pakai bisa pakai ya? Kayaknya saya suruh mikir semua nih, bahannya saya yang mikir jadinya. Jadi misalnya kalau perumahan misalnya jadi misalnya entah 5 atau 10 batang gitu. Tinggal dikali aja kan tadi bahannya. Kan tadi minyaknya udah ditulis 40 ml sih minyak sayur. Berarti kalau mau bikin 5 batang ya kali 5 gitu. Ya ukurannya kan beda antara ini yang biasa. Tergantung cetakan. Jadi diukur dulu. Kalau cetakannya bukan ini, diukur dulu nih. Misalnya cetakannya seperti ini ya. Oh ya, cetakan harus kalau sebaiknya silikon sebaiknya. Jadi mudah dibuka dan tidak bereaksi. Kalau pakai plastik tin wall gitu, lapisin pakai kertas lagi, kayak kertas minyak. Mbak ya, ini ada yang nanya kok agak lama dikocoknya, memang iya ya? Iya, memang sampai larut ya. Sampai hilang semua serbuk-serbuknya ini. Ya, tapi kalau nggak sabaran nggak apa-apa sih, udah masukin aja. Setelah itu kasih pewangi lagi, kasih parfum lagi teman-teman. Kasih parfum lagi. Iya. Memang agak lama ya. Memang agak lama. Kadang-kadang kalau di rumah juga saya tinggal aja, minta balik lagi. Oke. Tapi nggak apa-apa, nanti lama-lama tetap akan larut. Ya, kalau parfumnya sudah masuk, kemudian sama ya jumlahnya kurang lebih, boleh silakan masukin ke botol pumpnya. Dibuka, kan itu udah ujungnya lancip tuh, udah gampang ya. Ini, nah ini. Mbak Maya, ini kayaknya ada yang mulus, ada yang agak bergerigi, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak saya analisa kok sesuai, tidak sesuai. Tapi itu tetap berhasil ya Mbak Maya walaupun begitu. Jadi walaupun saya backgroundnya psikologi, saya tidak menilai hasil, tenang aja. Oh, Mbak Maya psikologi juga soalnya, psikologi juga. Jangan-jangan ada makna di balik ini bentuk sabun ya? Tes Rosya. Oke teman-teman semua, saya lihat ada yang ini Mbak, ada yang busanya sedikit, ada yang busanya banyak, tapi semua bisa dipakai ya? Tetap bisa dipakai. Biasanya busa banyak itu karena ngaduknya, tetap semuanya akan berbusa. Oke. Ya, yang sudah siap dimasukkan ke dalam botol silakan, tapi kalau yang masih mau semangat ngaduk silakan. Iya. Jangan lupa teman-teman semua nanti diposting langsung di Teletubbies atau di WhatsApp grup ya, karena saya udah pegang hadiahnya nih. Udah pegang hadiahnya buat 2 cerita dan 2 foto yang paling lucu, yang paling menarik. Ya. Nanti bisa bawa pulang hadiah juga. Bisa. Mbak ada pertanyaan. Ada pertanyaan ini kalau cair banget, ini kapan agak lama nggak butuh waktunya untuk jadi padat? Tapi bawanya sulit. Oke ya. Jadi biasanya kalau ada yang lama gini, ada yang bisa beberapa jam sih. Ini kan kantornya di sini ya? Iya. Tinggal aja di kantor. Ya kan solusi. Iya. Tinggal aja di kantor, besok baru bawa. Baik. Jadi didiemin aja gitu taruh ya? aja di besok sini, tinggal di kantor. Nggak ada yang ngambil kan ya? Nggak ya, aman. Bawanya hati-hati aja supaya nggak tumpah ya. Oke. Ya teman-teman semua, bawanya apakah ini sudah langkah terakhir? Ya, ini sudah langkah terakhir. Sudah masuk botol, produknya sudah jadi. Baik teman-teman semua, yuk silakan diselesaikan. Karena waktunya sudah mau habis, saya mau minta Kak Eca untuk menayangkan satu lagi. Untuk ini khusus untuk para mitra Bukalapak yang hadir di siang dan sore hari ini, ada satu kompetisi. Nah, jadi para juragan, silahkan dilihat juragan, semuanya di layar. Setelah ini semua juragan yang hadir bisa mendapatkan 1 kit perlengkapan secara lengkap gratis loh.
untuk dibawa pulang ya. Menang banyak nih. Kemudian nanti boleh ada sesi tanya jawab sekali lagi dengan Mbak Maya di WhatsApp group, dan ada tantangannya atau kompetisinya. Jadi silahkan dibuat lagi sendiri di rumah. Gak ada Mbak Maya, gak ada Mbak Dewi, gak ada Mbak Monika, gak ada Beril, gak ada siapapun di grup di rumah gitu ya. Langsung bikin, lalu diceritakan di WhatsApp group. Ya, nanti aku ingetin lagi di WhatsApp group. Kemudian nanti yang menang akan ada hadiah saldo Mitra Bukalapak senilai Rp250.000 untuk modal tambahan lagi untuk bikin sabun untuk dijual lagi. Wah, ini tuh sebenarnya titipannya Kak Monika ya, Kak Monika ya, buat dijual lagi ya Mbak ya. Untuk dijual lagi teman-teman, Kak Monika bilang pokoknya nanti para juragan harus bisa bikin lagi, harus bisa dijual lagi di warungnya masing-masing. Nanti kalau Mbak Monika, Mbak Tina kebetulan lewat ke warungnya para juragan, dibeli ya Mbak Tina, Mbak Monika ya. Dibeli nanti sabunnya. Oke, mantap. Oke teman-teman semua, kayaknya udah berhasil semua bikin sabun ya. Bagus-bagus banget. Setelah ini siap-siap dipegang. Saya mempersilahkan para juragan Mitra Bukalapak terlebih dahulu untuk berfoto bersama dengan hasil sabunnya. Ini saya ambil ya. Jangan dimasukin Masih ke ada dalam kok. besek dulu. Yang Teman-teman boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk semangat dan kesediaan teman-teman di sore hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak para leaders, Mbak Tina, Mbak Monika, kemudian juga para fasilitator, Mbak Maya dan Mbak Dewi, dan semua Bukalapak Squad dan Mitra Bukalapak. Kurang lebih mohon maaf. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.